2021 143243. Saya Maharani Saimona, NIM 2021143250. Saya Safira Salsabila, NIM 2021143251. Saya Izatul Marla, NIM 2021143263. Saya Juhairia Andriani, NIM 2021143252. Saya Yayan Arensa, NIM 2021 143259. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ilmu bahasa. Yang pertama, pengertian ilmu bahasa. Ilmu bahasa dikenal dengan istilah linguistik. Dalam bahasa Indonesia, linguistik adalah nama bidang ilmu dan kata sifatnya adalah linguistis. Menurut Lengatsker pada tahun 1973 berpendapat bahwa hanya bahasa manusialah yang dapat menjadi objek kajian linguistik, sementara bahasa hewan tidak termasuk ke dalam kajian linguistik. Menurut Robbins pada tahun 1981, linguistik dapat dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Selanjutnya, unsur kebahasaan merupakan peranti sistem bahasa yang paling sederhana, berupa bunyi yang digunakan untuk mengungkapkan maksud penggunaan bahasa. Oleh karena itu, ketika menggunakan bahasa, penuntun harus menguasai peranti sistem bahasa. Selanjutnya, sistem bahasa oleh para ahli linguis dikategorikan sebagai tata bahasa. Yang kedua, linguistik sebagai ilmu. Linguistik pada dasarnya adalah sebuah ilmu. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa linguistik mempelajari suatu objek secara khusus, yaitu bahasa. Hal ini berarti linguistik tidak membahas tentang bahasa sebagai alat emosi ataupun emosi itu sendiri. Linguistik adalah ilmu yang terus-menerus tumbuh dan berkembang serta senantiasa memperhatikan temuan-temuan barunya. Hal ini berarti mereka yang menyebut dirinya sebagai seorang linguinis harus lebih bersikap terbuka dan senantiasa menerima kebenaran-kebenaran baru dari hasil penelitian yang ada. Dalam ilmu linguistik, bahasa juga diartikan sebagai alat komunikasi yang melalui pesan yang dapat tersampaikan. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara bahasa dengan alat komunikasi yang lainnya. Hal ini berkaitan dengan medianya. Sebagai contoh, dalam tulisan yang menjadi medianya adalah simbol-simbol, dan dalam isyarat, medianya adalah gerakan tubuh kita sendiri. Cabang linguistik. Linguistik sendiri yaitu sebuah ilmu yang mempelajari suatu objek secara khusus, yaitu bahasa. Berdasarkan sudut pandang, linguistik dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, linguistik teoritis, yaitu suatu bidang yang mengkaji ilmu bahasa untuk mendapatkan kaidah dalam bahasa. Linguistik teoritis dibagi menjadi dua, yaitu linguistik deskriptif dan linguistik komparatif. Yang kedua ada linguistik terapan, yaitu suatu bidang yang digunakan dalam bidang ilmu yang lain. Cabang-cabang linguistik terapan. Yang pertama ada psikolinguistik, yang kedua sosiolinguistik, yang ketiga etnolinguistik, yang keempat pengajaran bahasa, yang kelima penerjemahan, yang keenam leksikografi, ketujuh fonetik terapan, kedelapan pembinaan bahasa internasional, kesembilan pembinaan bahasa khusus, dan yang kesepuluh grafologi. Berdasarkan cakupan objek kajiannya, linguistik dibagi menjadi dua. Yang pertama, linguistik umum, yang kedua, linguistik khusus. Berdasarkan kurun waktu objek kajiannya, linguistik dibagi menjadi satu, linguistik sinkronis, yang kedua, linguistik diakronis. D. Bidang-bidang linguistik. Yang pertama ada fonologi, yaitu suatu ilmu yang mengkaji bunyi bahasa. Fonologi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama fonetik dan yang kedua fonemik. Dalam kajiannya, fonologi berkenaan dengan bunyi bahasa, baik selera ataupun
dengan organ penghasil bunyinya. Yang kedua, morfologi. Morfologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kata dan pembentukan kata. Yang ketiga, sintaksis, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari tentang kalimat. Lingkup kajiannya meliputi alat sintaksis, fungsi, frase, klausa, dan kalimat. Yang keempat, semantik, yaitu ilmu bahasa yang mempelajari makna. Nah, makna dapat ditemukan dalam tatanan fonologi, morfologi, dan sintaksis. Yang kelima ada wacana. Wacana yaitu satuan bahasa terlengkap sehingga dalam hierarki yang merupakan satuan tertinggi. Dalam wacana terdapat konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang utuh. Yang keenam ada pragmatik, yaitu sebuah ilmu yang dapat didefinisikan secara sederhana sebagai ilmu yang mempelajari penggunaan bahasa dalam konteksnya. Bahasa. Berbahasa merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh manusia setiap saat dan setiap waktu. Berbahasa bukanlah kegiatan yang sulit. Setiap orang mampu berbahasa untuk berkomunikasi. Oleh sebab itu, bahasa dikatakan sebagai media komunikasi. Tanpa bahasa, manusia tidak akan mampu berkomunikasi, berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Dengan berbahasa pula, manusia dapat mengembangkan budayanya. Tanpa bahasa, kemajuan budaya di muka bumi ini tidak akan terlihat. Jadi, apakah itu bahasa? Bahasa adalah alat komunikasi. Bahasa telah banyak didefinisikan beberapa ahli. Mereka memandang bahasa dengan cara pandangan yang berbeda-beda. Bahkan akhir-akhir ini, bahasa didefinisikan secara luas, sehingga muncullah istilah bahasa isyarat dan bahasa badaniah. Bahasa adalah bunyi yang dihasilkan dari alat ucap manusia, bukan bunyi yang dihasilkan alat lain. Oleh karena itu, bahasa disebut manusiawi, artinya hanya manusia yang mampu menghasilkan bahasa. Bahasa adalah seperangkat bunyi yang sistematik. Hal ini berarti bahasa memiliki seperangkat sistem tertentu yang dikenal oleh para penuturnya. Perangkat inilah yang menentukan struktur apa yang akan diucapkan. Bahwa bahasa itu sistematik juga dapat dibuktikan dengan pemakaian bahasa dan kebiasaan bahasa yang tidak diatur oleh lembaga perumusan tertentu. Aturan pemakaian dan kebiasaan bahasa diatur oleh para penggunanya masing-masing. Bahasa itu universal, artinya semua bahasa memiliki kesamaan secara umum. Bahasa merupakan ujaran manusia, memiliki struktur konvensional yang digunakan sebagai alat komunikasi oleh manusia. Selain sifat atau hakikat di atas, masih ada beberapa sifat atau hakikat bahasa yang lain, yaitu pertama, bunyi. Pada hakikatnya, bahasa adalah ujaran yang dihasilkan alat ucap manusia yang bermakna. Yang kedua, lambang. Artinya bahasa dapat dilambangkan ke dalam tulisan melalui huruf-huruf yang beragam sesuai dengan kesepakatan para penggunanya. Yang ketiga, bermakna. Artinya bahasa memiliki arti sehingga dapat digunakan sebagai alat komunikasi. Yang keempat, konvensional. Hal ini berarti bahasa dihasilkan atas dasar kesepakatan para penuturnya. Yang kelima, sistemis dan sistematis. Artinya bahasa memiliki aturan tertentu yang tidak boleh dilanggar. Yang keenam, manusiawi. Artinya hanya manusia yang dapat berbahasa. Yang ketujuh, dinamis. Artinya bahasa dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia sebagai penggunanya. 8. Dualisme. Artinya bahasa dibangun oleh dua unsur utama, yakni bunyi dan makna. 9. Bervariasi. Artinya bahasa memiliki beberapa variasi berupa ideolek, dialek, dikrolek, register, dan ragam lainnya. B. Asal-usul bahasa. Dalam perkembangan asal-usul bahasa, muncul berbagai pandangan tentang asal bahasa manusia. Pandangan yang pertama adalah pandangan ketuhanan yang memandang pada muncul sebagai warisan dari Tuhan. Berdasarkan pandangan Yunani, bahasa adalah warisan para dewa, sedangkan dalam
pandangan agama Islam, bahasa adalah karunia Allah yang diberikan kepada Nabi Adam SAW. Adapun dalam pandangan agama Hindu, bahasa diciptakan oleh Dewi Saraswati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi yaitu C, fungsi bahasa. Setelah mengetahui pengertian bahasa, selanjutnya perlu dipahami mengapa bahasa sangat penting untuk dikuasai manusia. Bahasa sebagai alat komunikasi mengandung pemahaman yang cukup dalam karena proses komunikasi dapat terjadi apabila penerima pesan mampu memahami apa yang dimaksudkan oleh pengirim pesan. Peran bahasa di sini adalah menjembatani makna atau gagasan yang ingin disampaikan tersebut. Bahasa dapat diwujudkan dalam bentuk tulis maupun lisan. Oleh karena itu, proses komunikasi pun dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, surat dapat dikatakan sebagai bahasa tulis, sedangkan pidato dapat dikatakan sebagai bahasa lisan. Benarkah bahasa memiliki fungsi utama sebagai media komunikasi? Ya, puisi adalah alat komunikasi antara pengarang dan pembaca. Bahasa selain memiliki fungsi utama sebagai media komunikasi, juga dapat dikatakan memiliki fungsi-fungsi lain. Selain memiliki fungsi ekspresif, bahasa juga memiliki fungsi estetis. Hal ini berarti bahasa berfungsi sebagai media yang indah untuk menyampaikan pesan. Fungsi estetis ini umumnya diwujudkan dalam bentuk karya sastra. Meskipun begitu, fungsi estetis pun dapat pula diwujudkan dalam bentuk lain. Bahasa juga memiliki fungsi informatif. Artinya, bahasa dapat digunakan untuk menginformasikan sesuatu kepada orang lain. Informatif bahasa ini dapat diwujudkan dalam bentuk tulisan maupun lisan. Selain memiliki berbagai fungsi, bahasa juga memiliki khayalan atau imajiner. Dalam hal ini, bahasa digunakan sebagai media untuk mencurahkan berbagai bentuk daya khayal dari seseorang. Dengan bahasa, kita merasa takut bila mendengar berbagai cerita. Ini menunjukkan bahasa telah memenuhi fungsinya, yaitu fungsi imajiner. Terkadang kita marah jika seorang menghina kita dengan menggunakan bahasa yang kasar dan kotor. Kita juga tertawa bila seorang menggunakan bahasa yang lucu. Dari dua kasus ini, bahasa juga ternyata memiliki fungsi emosional. Artinya, bahasa dapat membangkitkan emosi seseorang, bahkan dapat menggerakkan tingkah laku seseorang. Masih banyak fungsi bahasa yang lain yang belum terungkap di sini. Fungsi-fungsi bahasa tersebut berkembang sejalan dengan banyaknya ahli yang mengemukakan fungsi bahasa. Dalam kepentingan perkuliahan ini, sudah cukup rasanya kita membahas fungsi-fungsi bahasa di atas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan ilmiah, bahasa memiliki fungsi utama sebagai media komunikasi, ekspresif atau produktif, informatif, dan reseptif. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Bahasa merupakan ujaran atau bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang berfungsi untuk komunikasi antar sesamanya dalam masyarakat. Indonesia secara etimologi berasal dari kata Indos yang berarti kepulauan dan Esos yang berarti sebelah timur.
merupakan kepulauan yang terletak di sebelah timur yang masyarakatnya sebagian besar beragama Hindu. Dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia adalah ujaran atau bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang hidup di kepulauan timur yang dipengaruhi dengan kuat oleh budaya Hindu. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Indonesia lahir atau berasal dari bahasa Melayu karena bahasa Melayu telah berkembang dan bahasa Melayu telah dipergunakan oleh sebagian besar masyarakat di Asia Tenggara pada waktu itu. Bukti lain sejak zaman dahulu yaitu proses niaga antara bangsa Portugis, Perancis, dan Belanda dengan bangsa pribumi digunakannya sebagai bahasa perdagangan. Inilah bahasa Melayu dikatakan lingue franca. Lingue franca adalah suatu istilah linguistik yang berfaedah sebagai bahasa pengantar atau bahasa pergaulan, di mana bahasa Melayu yang telah berfungsi sebagai lingue franca ini juga hidup dan berkembang di wilayah Indonesia sebagai bahasa komunikasi antar berbagai wilayah. Setelah bahasa Melayu digunakan sebagai media komunikasi antar suku bangsa Nusantara, dalam perkembangan selanjutnya bahasa Melayu dijadikan bahasa persatuan suatu bangsa di Nusantara. Dalam merembuk kemerdekaan, puncak dari pernyataan bahwa bahasa Melayu dijadikan bahasa persatuan yaitu adalah diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta yang dicetuskan oleh para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara. Pada saat itulah lahir bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Salsabila, NIM 2021143251. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran penting tersebut sudah dimiliki bahasa Indonesia sejak lahirnya dan terus berkembang sejalan dengan perkembangan bahasa Indonesia. Secara garis besar, bahasa Indonesia memiliki peran yang dapat digolongkan atas dua kedudukan penting, yakni sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan dan sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi yaitu 1. Lambang kebanggaan nasional, 2. Lambang identitas nasional, 3. Bahasa persatuan berbagai suku bangsa yang memiliki latar belakang bahasa dan budaya yang berbeda, dan keempat, bahasa perhubungan antar berbagai wilayah di Nusantara. Di samping itu, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai lambang kebangsaan nasional, yang berarti bahasa Indonesia merupakan bahasa yang dimiliki seluruh bangsa Indonesia yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia merupakan lambang identitas nasional. Ini berarti dalam percaturan internasional, menggunakan bahasa Indonesia menunjukkan bahwa kita merupakan penduduk negara Indonesia. Berdasarkan kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki berbagai fungsi antara lain, yaitu 1. Bahasa resmi negara, 2. Bahasa pengantar di dunia pendidikan, 3. Bahasa perhubungan dalam hal mewujudkan kepentingan nasional, dan keempat, bahasa pengembang ilmu, pengetahuan, teknologi, dan budaya. Bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai bahasa resmi negara. Hal ini berarti bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai kegiatan kenegaraan, baik kegiatan-kegiatan kenegaraan dalam bentuk aktivitas maupun dalam bentuk perundang-undangan. Di dalam dunia pendidikan, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan belajar mengajar berbagai bidang ilmu. Pendidikan bahasa asing sekalipun tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Sebagai tambahan, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa perhubungan dalam tingkat nasional untuk mewujudkan kepentingan nasional. Ini terbukti dengan digunakannya bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan dalam berbagai kegiatan nasional. Fungsi terakhir dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, yakni bahwa Indonesia digunakan sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Hal ini terbukti dengan diterbitkannya buku-buku
slogan "Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar" telah sering didengungkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan akademis maupun di lingkungan pemerintahan. Dalam kenyataan sehari-hari, bahasa Indonesia yang baik dan benar sering diartikan sebagai bahasa Indonesia yang sesuai dengan EYD atau disebut juga dengan ejaan yang disempurnakan. Pengertian ini jelas keliru sebab EYD tidaklah mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam ragam lisan. Sangat tidak mungkin kalau kita berbicara menggunakan bahasa Indonesia dengan menyebutkan tanda baca. Misalnya, dalam kalimat "mau pergi kemana kamu?" tanda tanya. Pengertian yang keliru ini jelas harus diluruskan sebab pemahaman yang keliru ini tidak hanya terjadi pada masyarakat awam, tetapi juga terjadi di dalam dunia akademik. Guna memahami pengertian yang tepat tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar, haruslah kita sikapi bahwa slogan tersebut terdiri atas dua frase, yakni bahasa yang baik dan bahasa yang benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan situasi dan kondisi penggunaannya. Hal ini berarti bahwa bahasa yang baik pada dasarnya berkenaan dengan kepantasan penggunaan bahasa yang ditentukan oleh konteks berbahasa. Konteks berbahasa atau situasi dan kondisi tersebut antara lain 1 tempat, 2 waktu, 3 pelaku bahasa, dan 4 tujuan. Faktor pertama yang menentukan baik tidaknya penggunaan bahasa adalah tempat di mana bahasa digunakan. Dalam satu tempat, bahasa akan terkesan baik digunakan, tetapi di tempat lain kurang baik. Faktor kedua yang menentukan baik tidaknya penggunaan bahasa adalah waktu. Dalam waktu santai, jelaslah harus digunakan ragam bahasa santai. Dengan demikian pula pada waktu resmi harus digunakan bahasa yang baku. Faktor ketiga adalah pelaku bahasa. Hal ini berarti dalam menggunakan bahasa Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh pelaku bahasa atau pihak yang diajak berkomunikasi. Terdapat berbagai aspek yang harus diperhatikan dari pelaku bahasa yang dapat menentukan baik tidaknya bahasa itu digunakan. Aspek tersebut antara lain usia, jabatan, tingkat pendidikan, tingkat kekerabatan, tingkat ekonomi, tingkat sosial, dan latar belakang budaya penutur. Pada aspek usia, misalnya kita berkomunikasi dengan bahasa yang lebih santun pada orang tua dibanding kepada teman seusia. Faktor terakhir yang menentukan baik tidaknya bahasa adalah tujuan berkomunikasi. Dalam waktu santai, tempat yang santai, dan lawan bicara yang lebih mudah serta dekat sekalipun, kita akan menggunakan bahasa yang lebih formal jika tujuan kita berkomunikasi sangat penting. Kenyataan ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya percakapan antara teman sekos yang dilakukan di kosan mereka. Tetap menggunakan bahasa lebih resmi disebabkan tujuan komunikasi yang dilakukan adalah untuk memohon peminjaman uang. Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa penggunaan bahasa yang baik sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi inilah yang dapat menentukan apakah bahasa kita baik, pantas, atau tidak pantas digunakan. Berbeda dengan bahasa yang baik, bahasa yang benar justru sangat ditentukan oleh unsur ketatabahasaannya. Dalam bahasa Indonesia, kaidah-kaidah kebahasaan tersebut meliputi 1 ejaan, 2 kaidah fonologi, 3 kaidah morfologi, 4 kaidah sintaksis, 5 kaidah semantik, 6 kaidah paragraf, 7 kaidah wacana, dan 8 kaidah kelomisan. Simpulannya bahwa bahasa Indonesia yang baik dan benar pada dasarnya adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku dan sesuai pula dengan situasi dan kondisi penggunaannya. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sangat ditentukan pula oleh ketepatan kaidah dan kesesuaian penggunaannya dalam berkomunikasi. Video dari kelompok kami semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum.